整咁多嘅啲嘢好難食啊！唔係，唔該晒，拜拜，拜拜。Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bu yang dia ini merupakan seorang pengelana. Alasan dia berpindah-pindah tempat karena dia saat ini hanya sebatang kara. Diketahui beberapa tahun yang lalu dia kehilangan orang yang disayanginya dan ternyata orang yang disayangnya itu dibunuh. Makanya dia berkelana karena sebenarnya ingin mencari pembunuhnya untuk bisa balas dendam. Di mana selain ahli dalam seni bela diri kungfu, Bu ini punya kebiasaan yang cukup unik yaitu makan dalam porsi yang banyak. Yang hal itu bisa terlihat ketika dia menghabiskan banyak sekali makanan di warung langganannya untuk kemudian dia pun segera pergi ke makam sebelum melanjutkan perjalanan untuk mencari si pembunuh. Berlokasi di sebuah desa yang terdapat di pulau terpencil, Bu ternyata sudah mendapat info bahwa pembunuhnya saat ini tengah liburan dan rupanya pembunuhnya itu adalah bos mafia bandar narkoba internasional. Saat ini dia tengah asik dengan wanita pengencrit dan terlihat banyak anak buahnya yang menjaga. Lantas tak lama Bu pun muncul untuk kemudian Bu langsung menumbangkan semua anak buahnya tapi tidak sampai dibunuh. Dimana setelah selesai mengikat semua anak buahnya itu, Bu dengan cepat langsung menghajar si bos mafia saat itu juga dan begitu puas sampai membuat si bos mafia itu tewas, Bu memenggal kepalanya lalu membawa kepalanya yang entah nantinya akan digunakan untuk apa. Dan sebelum Bu pergi dari lokasi, Bu mendengar ada suara telepon yang ternyata itu dari istrinya bos mafia. Saat tahu suaminya tak kunjung mengangkat telepon, si istri yang kita panggil saja Madam ini langsung mengutus anak buahnya agar menjemput sang suami di sana. Dan di tempat lain, atau lebih tepatnya di dermaga, saat ini tengah terjadi cuaca ekstrim yang membuat kapal peri tak bisa berlayar. Dan karena adanya penundaan keberangkatan itulah, Bu terpaksa harus mencari tempat istirahat terlebih dahulu. Dan bersamaan dengan itu terlihat anak buah Madam baru saja tiba dan ini merupakan kapal peri yang berlayar terakhir sebelum cuaca buruk tersebut akhirnya terjadi. Dalam perjalanan mencari tempat untuk mengisi perutnya, Bu tak sengaja melihat seorang gadis yang tengah kesusahan lantaran kucingnya nyangkut di pohon. Sialnya gadis tersebut harus terjatuh yang tapi untungnya Bu sigap untuk menolongnya. Dan karena merasa sudah ditolong lalu tak sengaja menyopek jaketnya, gadis yang bernama Hui itu langsung mengajak Bu ke rumahnya. Dan ternyata Nona Hui ini adalah seorang polwan yang rupanya dia juga belum lama tinggal di desa ini karena dimutasi untuk bertugas di desa ini. Dimana karena Nona Hui terlanjur memegang dan menanyakan isi tasnya, Bu pun menjawabnya dengan mengatakan itu adalah bola bowling dan Bu juga mengaku sebagai pelatih bowling yang memang sedang liburan. Tanpa menaruh rasa curiga, Bu diajak ke rumah makan. Lantas di situ mereka mengobrol hingga akhirnya jadi teman. Dan Nona Hui cukup dibuat terkeleng-keleng ketika melihat Bu memesan makanan dalam jumlah yang banyak. Dan secara kebetulan, radio mengabarkan bahwa baru-baru ini telah terjadi perampokan yang tersangkanya adalah 3 orang Cina yang kebetulan saat ini satu restoran bareng mereka. Dan Nona Hui yang menyadari akan hal itu dengan cepat langsung menyergap mereka bertiga. Tapi ya karena Nona Hui juga bukan tandingannya, Bu mau tidak mau harus menolongnya dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Skill bela diri di atas rata-rata, Bu dengan tenangnya mampu membuat pria besar itu kewalahan. Bu bahkan sukses melumpuhkan lawannya Nona Hui meski masih melawan pria besar itu. Dan setelah menumbangkan lawannya Nona Hui, Bu kembali menyerang pria besar itu lagi dan akhirnya Bu berhasil juga menumbangkan. Tapi sekali lagi Bu tidak sampai membunuhnya. Dan kini giliran ketua yang sok santai itulah yang mesti Bu hadapi untuk meringankan pekerjaan Nona Hui. Dan dengan ini pertarungan di antara keduanya pun dimulai.
Di tempat lain, anak buah si Madam akhirnya sampai juga dan mereka jelas kaget ketika melihat bosnya udah tanpa kepala. Lantas kemudian mereka pun melapor kejadian ini ke si Madam dan bersamaan dengan itu, Bu saat ini tengah dimintai keterangan dan mari saya perkenalkan dengan rekan-rekan Nona Hui di kepolisian, di mana untuk yang pertama sendiri, dia adalah si kapten yang bernama Inspektur Hong, yang kedua Horizon, yang ketiga si Tarsan penggemar berat Nona Hui, dan berkat tertangkapnya 3 tersangka tersebut, Bu diizinkan untuk bermalam di sini sampai cuaca kembali membaik untuk nantinya Bu bisa pergi dari desa ini. Hai, 老闆，馬爺出咗事，一定要揾翻馬爺嘅頭。得幾個人喺度睇住馬爺，其他嘅人跟我哋出去。 Ketika sesi makan malam berlangsung, Bu yang porsi makannya memang lebih banyak dari mereka semua tanpa sadar menghabiskan jatah lauk yang ada di atas meja, dan itu cukup membuat Tarsan yang tak suka dengan kehadirannya kesal. Lantas karena tidak enak hati, Bu pun memasakkan lauk dan ternyata Bu juga jago masak, tapi masakannya pedas yang membuat Tarsan menyalahkan sebab Tarsan tak bisa makan pedas. Di mana karena tak ingin terlihat cemen di hadapan Nona Hui, Tarsan pun memaksa untuk memakan makanan tersebut. Lantas setelah selesai makan, Kapten mencarikan penginapan untuk Bu tinggal, dan di saat itu Tarsan tiba-tiba datang membawakan kue ulang tahun yang ternyata itu kue ditujukan untuk Nona Hui yang kebetulan berulang tahun hari ini. Dan selesai dengan semua acara malam ini, Bu yang merasa sudah merepotkan tanpa sungkan membantu Nona Hui untuk membereskan semuanya. Yang cara ini justru membuat Nona Hui mulai memendam rasa, dan itu bisa terlihat dari senyum-senyumnya yang terlihat manja. 其實我咧有一個仲實際嘅守護神，你咯。不如我教你怎么保护自己吧。 Selanjutnya, Bu menyempatkan waktu untuk mengajarkan sedikit teknik perlawanan dalam kondisi terdesak, dan itu cukup membuat Nona Hui senang, tapi tidak dengan si Tarsan yang memergoki mereka, di mana Tarsan langsung menghentikan itu semua dan Tarsan mengusir Bu dari sini sebab kondisi cuaca sudah membaik dan dermaga sudah kembali dibuka. Setelah mengusir Bu itulah mereka berdua pergi ke rumah salah satu warga yang melapor, yang dimana ada anjing yang berisik tiap malam dekat kuil yang mereka coba untuk memeriksanya. Dan betapa terkejutnya mereka berdua, di situ ada gerombolan orang dengan ada mayat tanpa kepala. Lantas mereka pun saat itu juga langsung mencoba untuk menangkap mereka semua. Dan setelah tadi membantu Nona Hui secara diam-diam, Bu yang hendak mengambil tasnya kembali mendapat hadangan dari anak buah, dan dia juga kepergok salah satu ketuanya yang pada akhirnya memaksa Bu mesti memberikan orang ini pelajaran terlebih dahulu. Dan bagaimana hasilnya? Nah, di kantor polisi sendiri, dalam sesi interogasi Tarsan sangat meyakini bahwa Bu lah orang yang tadi menyelamatkannya, dan Tarsan sangat yakin Bu pasti ada keterkaitan dengan kasus ini. Lantas saat masih mendengarkan analisanya si Tarsan, tiba-tiba datang anak buahnya si Madam dan mereka langsung melakukan penyerangan hingga terjadilah pertarungan hebat yang membuat kantor mereka hancur. Dan tak cuma hancur kantornya saja, mereka juga kehilangan satu personil yaitu Horizon yang terkena tembak saat tadi bertarung. Dan dengan semua kejadian ini, akhirnya memaksa komisaris harus turun. Lantas disinilah semua anggota polisi tahu jika mayat itu adalah mayat seorang bos mafia terkenal, dan komisaris serta Interpol memang sudah lama mengincarnya tapi tidak bisa sampai menangkapnya karena tak punya bukti. 今次呢單案係牽涉到跨綽號馬爺，國際通緝犯，就冇咗個頭。警員殉職，水警現正趕赴現場協助搜捕。 Sejak diumumkannya pemberitahuan itu, semua polisi dikerahkan untuk mencari anak buah Madam dan pembunuh bos mafia yaitu si Bu. Dan pada momen ini Bu mesti berjuang hingga akhirnya dia bisa lolos, dan Bu menipu polisi pemeriksaan dengan menggunakan identitas palsu tanpa polisi itu sendiri sadari. Tetapi saat Tarsan mengungkapkan kecurigaan atas Bu, di situ komisaris mengumumkan ciri-cirinya yang pada akhirnya membuat Bu harus tertahan untuk nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tasnya. Dan begitu mereka semua tiba di lokasi, saat itu Nona Hui lah yang maju untuk membuka tasnya, dan ternyata isinya
Sebelum pergi meninggalkan Nona Hui meninggalkan nomor telepon dan meminta agar Bu menghubunginya. Dan begitu Bu sampai kembali di kota, baru juga jalan beberapa meter ke taksi, Bu tiba-tiba ditabrak yang membuat kepala bos mafia akhirnya ketahuan polisi juga. Dan kabar itu langsung tersebar sampai ke telinganya Nona Hui. Lantas saat Nona Hui akan pergi menyusulnya, lah kok tiba-tiba muncul beberapa anak buah madam yang menculiknya. Dan di sini Nona Hui sekarang, si madam langsung menghubungi si Bu lantas memintanya untuk datang membawa kepala suaminya jika masih ingin melihat Nona Hui tetap hidup. Dan begitu Bu sudah sampai di lokasi, Bu sudah ditunggu banyak anak buah si madam dan Bu harus melawan mereka semua sendirian. Dihadapkan dengan begitu banyaknya manusia, Bu ternyata sanggup mengimbangi perlawanan mereka semua. Dan melihat anak buahnya semakin berkurang, madam pun coba mengalihkan perhatian Bu dengan memukul Nona Hui. Dan ternyata cara itu berhasil sehingga membuat Bu terkena beberapa pukulan hingga akhirnya terjatuh bersama puluhan orang yang menyerangnya. Dan dalam keadaan sudah terluka parah seperti itu pun, Bu ternyata masih mampu berdiri lalu melanjutkan perlawanan. Hingga pada akhirnya karena sudah semakin terluka parah, Bu tumbang juga. Tapi semua anak buahnya madam pun juga nggak ada yang tersisa. Saat Bu akan dieksekusi, Bu masih sempat mampu menghindar sampai akhirnya Nona Hui berhasil melepaskan talinya. Tetapi ketika Nona Hui dalam keadaan terdesak dan hampir saja tertusuk, di situ Bu sudah sigap untuk datang menyelamatkannya terlebih dahulu sehingga pada akhirnya Bu pun harus tewas dan itu cukup membuat Nona Hui terpukul. 昨天最开业是我的。 Di scene akhir, Nona Hui akhirnya mengetahui juga alasan kenapa Bu membunuh bos mafia dan Nona Hui harus kembali dalam kesendiriannya padahal baru saja menemukan pria idaman dalam hidupnya. Dan setelah itu film pun 女護士喺泰緬邊境救人期間，被毒過去幾年可能同佢有關嘅新聞。 tamat.